Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh MMMSI. Saya adalah dosen tetap program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar dengan konsentrasi bidang keahlian manajemen keuangan. Nomor induk dosen saya adalah 0910089502. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi pendidik untuk dosen. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen keuangan dengan beban studi sebesar 3 SKS. Pada kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 dengan pendekatan 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi pembelajaran atau interaction, dan penilaian atau assessment. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok program studi yang bertujuan membekali mahasiswa sebagai kompetensi teoritis dan praktis di bidang keuangan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa. Metode yang diterapkan antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, contextual instruction, case-based learning, problem-based learning, drill and practice, dan cooperative learning. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Mata kuliah ini membahas ruang lingkup dan fungsi manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, konsep nilai waktu uang, penilaian obligasi dan saham, konsep risiko dan return, penganggaran modal, sumber pendanaan dan struktur modal, biaya modal, kebijakan dividen, serta manajemen modal kerja yang meliputi kas, piutang, dan persediaan. Mata kuliah ini juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi finansial dalam analisis keuangan, serta penerapan etika dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan keuangan. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis laporan keuangan, mengevaluasi kelayakan investasi dan risiko, merancang strategi pendanaan dan pengelolaan modal kerja, serta memanfaatkan teknologi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan bertanggung jawab. Yang membedakan, mata kuliah ini juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi finansial dalam manajemen keuangan, serta menekankan penerapan etika dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan keuangan. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan fungsi manajemen keuangan, serta menganalisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep nilai waktu uang dalam penilaian obligasi dan saham sebagai instrumen keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis risiko dan return, serta mengevaluasi kelayakan investasi menggunakan metode penganggaran modal. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis keputusan pendanaan, struktur modal, biaya modal, dan kebijakan dividen dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan modal kerja yang meliputi manajemen kas, piutang, dan persediaan. Dan keenam, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi finansial dalam analisis keuangan, serta menerapkan etika dan kearifan lokal dalam mengambil keputusan keuangan. Keenam capaian ini disusun secara bertahap dari jenjang kognitif, memahami, hingga mengevaluasi, sehingga kemampuan mahasiswa terbangun secara berjenjang sepanjang 1 semester. Selanjutnya, saya akan jelaskan komponen pertama, yaitu delivery atau cara penyampaian pembelajaran. Setiap pertemuan dirancang dengan alokasi waktu 3 kali 50 menit tatap muka, ditambah penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Saya menggunakan beragam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Untuk materi konseptual, saya menggunakan ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Untuk materi yang menuntut keterampilan hitung, seperti nilai waktu uang, penilaian obligasi, dan biaya modal, saya menggunakan metode drill and practice, serta problem-based learning. Sedangkan untuk materi yang menuntut analisis situasi nyata, seperti struktur modal dan kebijakan dividen, saya menggunakan case-based learning dan diskusi studi kasus. Komponen kedua adalah interaction atau interaksi dalam pembelajaran. Saya membangun interaksi 2 arah melalui tanya jawab di setiap pertemuan, diskusi kelompok, presentasi hasil kerja mahasiswa, serta pembahasan studi kasus secara bersama. Mahasiswa saya dorong untuk tidak sekadar menerima informasi, tapi menunjukkan pertanyaan,
beradu argumen secara sehat, dan mengaitkan materi dengan fenomena keuangan yang mereka amati di sekitar mereka. Interaksi ini juga saya perkuat dengan pemberian umpan balik langsung, agar mahasiswa mengetahui sejauh mana pemahaman mereka telah tercapai. Komponen ketiga adalah asesmen atau sistem penilaian. Penilaian mata kuliah ini dirancang secara menyeluruh dengan total bobot 100%, yang terdiri dari beberapa komponen: kehadiran dan partisipasi, tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian ini saya rancang agar mengukur bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar dan partisipasi mahasiswa sepanjang semester. Demikian gambaran umum rancangan pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran, hingga 3 komponen utama, yaitu penyampaian, interaksi, dan penilaian. Selanjutnya, proses pembelajaran secara langsung di kelas dengan mengambil salah satu materi, yaitu pertemuan ke-9 tentang sumber pendanaan dan struktur modal. Sub CPMK dalam pertemuan ke-9 ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis sumber pendanaan dan struktur model perusahaan. Mari kita saksikan proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Saya lihat mukanya ini masih cerah-cerah semuanya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita telah diberi kesempatan sehingga hari ini kita semua sehat, bisa hadir di tempat ini, kita melaksanakan perkuliahan. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait sumber pendanaan dan struktur modal. Minggu lalu kalau teman-teman masih ingat, kita sudah membahas terkait penganggaran modal atau capital budgeting. Hal itu berhubungan langsung dengan materi kita pada hari ini, yaitu sumber pendanaan dan struktur modal. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ada 4 tujuan yang harus kita capai. Yang mana dari sub CPMK itu sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis sumber pendanaan dan struktur modal perusahaan. Jadi yang pertama yang akan kita capai pada hari ini, yaitu mengklasifikasikan sumber pendanaan, dan yang kedua, menganalisis konsep leverage, yang ketiga, menjelaskan teori struktur modal, dan yang keempat, menganalisis struktur modal yang optimal. Nah, teman-teman di sini, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tanya satu hal. Bayangkan ada 2 usaha, satu warung kopi kecil yang dimiliki mahasiswa, dan yang satu itu skala medium, yaitu usaha konveksi. Nah, kira-kira apakah kedua usaha ini membutuhkan dana? Membutuhkan pinjaman? Nah, pertanyaannya, kalau kedua usaha ini butuh pinjaman atau tambahan modal, sebaiknya dari mana modalnya itu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Menurut saya Pak, lebih baik investor karena tidak memiliki bunga untuk dikembalikan per bulannya. Iya, betul sekali. Jawaban yang sangat bagus. Ada jawaban yang lain, tanggapan yang lain? Tadi Ria Mizar menjawab bahwa lebih baik dari investor. Nah, mungkin ada tanggapan lain, lebih baik dari mana? Ada yang bisa? Silakan. Menurut saya Pak, pinjam di bank saja karena cairnya lebih cepat dan prosesnya jelas. Iya, betul juga. Terima kasih untuk kedua jawabannya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi, hal itu tergantung jenis usahanya kita, yang mana kita akan danai, apakah bisa dari investor, bisa juga pinjaman dari bank. Dan bahkan ada istilah lain, kita bisa pinjam dari, modal itu bisa ditambah dari internal, tidak menutup kemungkinan dari eksternal. Nah, jadi pertanyaannya, kalau utang itu sumber dana yang murah, kenapa perusahaan tidak berutang sebanyak-banyaknya saja? Nah, bisa teman-teman perhatikan pertanyaannya, kalau utang itu sumber dana yang murah, kenapa perusahaan tidak berutang sebanyak-banyaknya saja? Nah, tahan dulu jawabannya, nanti kita akan jawab di akhir pertemuan ini. Sekarang kita akan membahas terkait bagaimana peta sumber pendanaan perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Dari segi pembagian, itu ada 2, pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Nah, teman-teman semua,
kalau kita melihat pendanaan internal, yaitu pendanaan yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Baik itu usaha mikro ataupun usaha besar yang skala perusahaan, itu kedua-duanya bisa sumber pendanaannya berasal dari pendanaan internal dan eksternal. Apa sih contoh kalau pendanaan internal? Ada laba ditahan. Kalau skala perusahaan, kalau misalnya tadi yang usaha-usaha kopi itu, ya jarang kita temui ini laba ditahan. Tapi kalau skala perusahaan, tidak lazim kita temui laba ditahan ini. Laba ditahan, kemudian yang kedua ada depresiasi, yaitu apa? Dari dana penyusutan, dari aset, penyusutan dari aset. Kemudian hasil penjualan aset, contoh mungkin ada asetnya yang tidak terpakai di luar, itu dijual, ada uangnya, itu bisa dijadikan modal. Kemudian sumber dari eksternal, ada dari utang, kreditur. Teman-teman tadi sudah jawab bahwa bisa menggunakan uang dari kreditur atau dari bank, tapi ada konsekuensi dari situ. Konsekuensinya apa? Ada pokok yang harus dibayar tiap bulan, kemudian ada bunga juga yang harus dibayar. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa terlepas kedua hal itu. Kemudian yang berikutnya ada pendanaan eksternal. Itu ada ekuitas atau investor. Teman-teman tadi juga sudah sebut investor. Apa sih keunggulannya kalau bersumber dari investor? Ya tentu kita tidak perlu memikirkan pokok tiap bulan. Karena sistem bagi hasilnya itu pada umumnya disebut dividen. Berikutnya ada sumber lain, ada dari leasing, anjak piutang, atau ventura. Anjak piutang itu, saya punya utang, kemudian ke perusahaan ini, karena tidak mau menunggu lama, utang itu dialihkan ke orang lain. Jadi saya berurusan dengan orang yang lain, orang yang dialihkan utang itu. Jadi kata kuncinya dari hal ini, apa? Internal tidak menambah beban, tetapi jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas dong. Laba ditahan, depresiasi, penjualan aset, punya batas. Utang menuntut bunga dan kewajiban tetap. Tetapi, ekuitas tanpa cicilan, tetapi berbagi kepemilikan dan laba. Semua punya keuntungan dan resikonya masing-masing. Nah, jika dibagi berdasarkan waktu, teman-teman bisa melihat ada pendanaan jangka pendek dan panjang. Ada jangka pendek di bawah 1 tahun untuk modal kerja. Ada jangka panjang yang untuk pengembangan aset tetap dan investasi. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Untuk jangka pendek digunakan untuk apa sih pendanaan jangka pendek itu? Kapan kita harus menggunakan pendanaan jangka pendek? Kapan kita harus menggunakan pendanaan jangka panjang? Coba, silakan dijawab. Andi, mungkin bisa dijawab? Baik Pak, itu kalau pendanaan jangka pendek, biasanya itu dia dipakai untuk kegiatan operasional sehari-hari Pak. Iya. Kalau untuk jangka panjang lebih dialihkan untuk pengembangan perusahaan atau perusahaan membuat usaha baru. Betul sekali. Tepat sekali jawabannya dari Andi bahwa ketika perusahaan menggunakan dana jangka pendek, itu sebaiknya digunakan untuk operasional harian yang sifatnya itu perputarannya cepat. Karena jangan sampai menggunakan operasional jangka pendek yang sifatnya perputarannya cepat, kemudian kita gunakan untuk ekspansi bisnis. Didanai perusahaan itu untuk jangka panjang. Kita berhutang 1 tahun, sementara aset yang kita mau bangun, misalnya bangun pabrik baru, 5 tahun baru jadi. Bagaimana tidak ngos-ngosan perusahaan itu membayar cicilan? Jadi yang hari-harinya kita gunakan di kantor, misalnya tadi apa? Kita bisa gunakan untuk biaya beli kertas, pulpen, biaya bahan baku, yang kecil-kecil, maka kita gunakan sumber pendanaan yang di bawah 1 tahun. Kemudian untuk jangka panjang itu nanti kalau kita pakai pengembangan bisnis baru, mau beli gedung baru, beli kendaraan juga bisa, kemudian mau ekspansi lagi di wilayah-wilayah di luar dari provinsi atau di luar kabupaten, sebaiknya menggunakan dana jangka panjang. Dari mana sih sumbernya? Nah, ini ada utang dagang, beli bahan baku secara tempo, kalau jangka pendek. Kemudian bisa menggunakan kredit bank jangka pendek di bawah 1 tahun. Bisa anjak piutang. Kemudian untuk dari yang jangka panjangnya, dari obligasi dan kredit investasi. Perusahaan biasanya kalau butuh dana besar untuk pengembangan
bisnis atau ekspansi bisnis membutuhkan obligasi karena sumber pendanaannya bisa besar. Nah, kemudian bisa dari saham, bentuknya ekuitas. Kemudian ada juga laba ditahan. Jadi teman-teman tadi bisa dipahami ya, kalau berdasarkan sumber pendanaannya, peta sumber pendanaan, ada pendanaan internal, ada pendanaan eksternal. Jika dibagi berdasarkan waktu, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait leverage. Apa sih leverage itu? Ada yang bisa jawab? Coba silahkan. Ningsi mungkin bisa jawab. Baik Pak, leverage itu penggunaan utang untuk membiayai perusahaan. Betul sekali. Jadi definisi dari leverage itu penggunaan utang untuk membiayai aset dan operasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada perusahaan yang ditakutkan ketika dia berhutang tapi dia tidak menggunakan utang itu untuk membiayai aset dan operasionalnya. Maka dampaknya itu pasti bisa kacau itu mereka kalau tidak menggunakan utang itu dengan bijak. Jadi perusahaan itu harus hati-hati dalam menggunakan utang. Nah, keuntungannya apa sih? Teman-teman coba bisa lihat. Bisa memperbesar potensi pengembalian atas modal sendiri. Bunga utang mengurangi pajak. Pemilik dapat mengendalikan aset lebih besar dengan modal terbatas. Resikonya apa? Memperbesar potensi kerugian atas modal sendiri. Kemudian, beban bunga tetap harus dibayar walau perusahaan itu rugi. Iya dong. Teman-teman rugi usahanya, punya utang di bank. Tetap harus dibayar enggak? Tetap harus dibayar kan? Bank tidak peduli. Anda mau bangkrut atau tidak, bahkan risiko paling akhirnya adalah penyitaan aset atas hal itu. Jadi makanya dikatakan leverage itu pedang bermata dua. Nah, ini contoh. Teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman semua di sini bisa lihat, sama-sama punya modal. Ada perusahaan butuh dana 100 juta. Satu membutuhkan modal sendiri 100 juta, dan skenario 2 modal sendirinya 50 juta. Nah, bisa lihat kan 100 juta dengan 50 juta bagi duanya. Nah, teman-teman, otomatis kalau tanpa utang punya 0 dan utang bunga 10% sebanyak 50 juta. Ini kan karena skenario butuh 10 juta, butuh 100 juta, kemudian punya modal sendiri 50 juta, utang 50 juta. Tapi ada beban yang harus dibayar 10% tiap bulan. Otomatis bunga dari 50% itu 5 juta dong. Nah, laba usaha sama-sama 20 juta. Kita anggaplah ini usaha-usaha coffee shop yang sudah besar-besar sedikit lah. Nah, kemudian laba bersih yang dihasilkan tentu beda. Kenapa? Karena ada bunga yang dikeluarkan, sementara ini tidak perlu membayar bunga. Jadi laba bersih untuk skenario perusahaan 1 itu 20 juta, sementara perusahaan yang dengan skenario yang kedua itu 15 juta. Ada perbedaan tidak? Jelas beda keuntungannya kan? Tapi kok bisa ROE atau pengembalian atas modal perusahaan yang punya utang lebih tinggi? Justru malah dapat 30% dibanding perusahaan yang tidak punya utang. Dia malah cuma 20%. Karena ROE itu dihitung berdasarkan pembagian atas modal sendiri. ROE itu tidak dihitung dari laba bersih dikurangi dengan kebutuhan dana, tidak. Rumusnya itu laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Rasionya beda dong, 20 bagi 100. Dengan laba bersih 15 juta dengan ini. Meskipun ini beda, tapi teman-teman harus bisa memperhatikan, modalnya juga beda. Makanya, pengembalian atas modalnya lebih tinggi. Inilah biasa yang mempertimbangkan perusahaan, kenapa dia harus butuh hutang. Selain daripada faktor-faktor yang lain pajak. Nah, biasanya perusahaan lebih suka karena lebih tinggi ROE-nya. Bisa dipahami ya?
Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa, modal sendirinya besar. Harusnya besar dong rasio keuntungannya. Besar keuntungannya 20 juta. Tapi kalau kita berbicara rasio, bukan angka rupiahnya, tapi perbandingannya. Nah, ini ada perbandingan antara warung kopi versus pabrik konveksi. Teman-teman bisa lihat, ada aspek pertimbangan. Yang pertama, kebutuhan pendanaan, ketersediaan agunan, kemudian stabilitas arus kas. Kemudian kita berbicara terkait struktur modal yang baik. Apa sih struktur modal yang baik? Yaitu komposisi atau perbandingan antara utang dan ekuitas untuk membiayai perusahaan itu. Ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengatakan ada komposisi utang, ekuitas tertentu yang optimal. Namun pada titik itu, pada titik ketemunya biaya modal rendah, maka nilai perusahaan itu berpotensi sangat tinggi. Kalau pendekatan tradisional. Sementara teori MM mengatakan bahwa pasar sempurna tanpa pajak, itu struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi tidak peduli mau banyak utangnya kah, mau sedikit utangnya kah, atau modalnya yang banyak, itu tidak peduli. Tapi dengan adanya pajak, berdasarkan teori MM, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena hutang itu bermanfaat untuk mengurangi pajak. Yang disebutnya dengan istilah tax shield, perlindungan pajak. Nah, dari teori MM ini lahir gagasan bahwa dalam dunia nyata, kan kenyataannya ya, ada pajak. Nggak mungkin tidak ada pajak di dunia ini saat ini. Nah, dari inilah lahir gagasan bahwa di dunia nyata itu ada pajak dan resiko. Jadi, komposisi utang itu harus tetap ada kalau mau bagus. Tidak sepenuhnya dibiayai dari modal sendiri. Pertanyaan tadi yang terakhir. Kenapa tidak berhutang sebanyak-banyaknya saja? Kan tadi teori MM kan mengatakan lebih baik ngutang supaya pajaknya rendah. Kenapa tidak berhutang? Nah, karena setiap sumber dana itu punya konsekuensi. Utang bisa memperbesar keuntungan lewat leverage ketika utang itu mampu digunakan sebijak mungkin. Utang itu mampu kita gunakan seefisien mungkin untuk membiayai aset dan operasionalnya kita dalam perusahaan. Kalau tidak digunakan dengan bijak, tentu resikonya akan semakin besar. Nah, ada titik di mana tambahan hutang itu justru berbahaya. Jadi tugas manajer keuangan, seperti yang saya katakan tadi, menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan kondisi usahanya. Sudah punya nih kopi shop, besar-besar mie sedikit. Ya bukan berarti seenaknya dong tiba-tiba mau ngutang. Ya tetap pertimbangkan hal-hal lain. Konsumennya banyak tidak, bagaimana arus kasnya, tingkat marginnya, dan kondisi ekonomi saat ini. Itu semua harus dipertimbangkan. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau pendanaan internal seperti laba ditahan, itu tidak ada bunga dan tidak mengurangi kepemilikan. Kenapa perusahaan tidak membiayai semuanya dari laba ditahan saja? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Baik, jadi tadi pertanyaannya, kenapa tidak pakai laba ditahan saja semua? Ketika perusahaan menggunakan semua laba ditahan, siapa yang akan menjadi korban? Yang korban adalah investor. Kenapa? Ketika laba ditahan, maka investor itu tidak akan mendapat dividen. Risikonya apa? Risikonya investor bisa lari. Jadi, yang ada malah mereka tidak punya ekuitas sama sekali. Jadi maka dari itu, porsi antara modal sendiri, pendanaan dari saham atau ekuitas, dan penggunaan sumber dana lain dari eksternal, misalnya hutang di bank, itu tetap perlu. Kalau cuma mengandalkan satu pendanaan, perusahaan itu akan setengah mati. Bisa dipahami ya? Baik, jadi kesimpulannya pada hari ini pembelajaran kita yaitu sumber dana. Sumber dana itu bisa berupa dari internal, eksternal, kemudian dari segi jangka waktunya jangka pendek, jangka panjang, kemudian masing-masing juga punya konsekuensinya
Kemudian yang kedua, prinsip pencocokan, sesuaikan jangka waktu dengan kebutuhan. Kemudian leverage, jadi leverage itu utang memperbesar return sekaligus juga resikonya. Yang keempat ada struktur modal optimal, yang mana menentukan titik seimbang trade-off, yang mana titik seimbang itu dari setiap karakter perusahaan itu beda-beda. Jadi tidak bisa semua disamaratakan. Jadi baik teman-teman, ini ada tugas. Saya harap teman-teman minggu depan bisa kumpul tugasnya. Tugasnya ini berbasis project, nanti kita akan bagi kelompoknya. Teman-teman perlu perhatikan tugasnya yang itu memilih studi kasus. Jadi teman-teman bisa memilih satu UMKM atau perusahaan yang nyata di Kota Makassar. Kemudian nanti teman-teman bisa menganalisis sumber pendanaannya, lalu nilai apakah komposisi modal dari perusahaan itu sudah tepat atau masih kurang tepat. Tergantung dari kondisi apakah dia UMKM atau dia perusahaan besar. Bisa dipahami ya? Jadi sebelum saya tutup, teman-teman semua, minggu depan itu kita akan membahas terkait biaya modal. Jadi silahkan teman-teman semua minimal mencari dulu definisinya apa, kemudian hal-hal apa saja sih di dalam biaya modal itu supaya pertemuan kita minggu depan lebih menarik lagi. Teman-teman sudah punya modal, kemudian kita akan diskusikan apa saja pertimbangan-pertimbangan dalam biaya modal. Jadi minggu depan teman-teman tidak hanya terlalu terpaku melihat materinya, teman-teman sudah punya dasar dari rumah, kemudian kita ketemu di kelas minggu depan. Oke? Sekian hari ini, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya.